Gunung Hermon berada di perbatasan antara Israel, Suriah, dan Lebanon. Dengan ketinggian sekitar 2.814 meter di atas permukaan laut, puncaknya memberikan pengamatan strategis atas wilayah sekitarnya, termasuk dataran tinggi Golan. Wilayah ini memiliki nilai militer yang tinggi karena memungkinkan Israel untuk memantau pergerakan militer di Suriah dan Lebanon. Israel mendirikan pos pengamatan militer di Gunung Hermon sebagai bagian dari upaya pertahanan. Gunung Hermon, salah satu puncak tertinggi di kawasan timur, sering disebut dalam Alkitab sebagai bagian dari wilayah utara Tanah Perjanjian. Wilayah ini tidak hanya memiliki keindahan alam yang megah, tetapi juga menyimpan sejarah panjang sebagai tempat tinggal berbagai bangsa kafir sebelum bangsa Israel merebutnya. Bangsa-bangsa ini termasuk orang Kanaan, Hewi, Amori, Het, dan bangsa-bangsa lain yang menolak mengenal Tuhan Israel. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk menyukai video ini, berkomentar, dan berlangganan saluran ini. Ini sangat membantu saya dalam menjangkau orang-orang baru di YouTube. Jadi gerakan kecil ini sangat penting dalam memperluas saluran ini. Tentu saja lakukan itu hanya jika Anda menyukai kontennya. Terima kasih juga atas komentar-komentar penyemangat yang Anda tinggalkan di video terakhir saya. Gunung Hermon bersama wilayah di sekitarnya merupakan bagian dari tanah yang dikuasai bangsa Kanaan sebelum penaklukan oleh bangsa Israel. Dalam Alkitab, bangsa Kanaan sering disebut sebagai kelompok yang tinggal di wilayah luas dari pesisir Laut Tengah hingga pegunungan utara seperti Hermon. Kejadian 10 ayat 15-18. Bangsa ini dikenal karena kebudayaan mereka yang maju, tetapi syarat dengan penyembahan berhala dan praktik-praktik yang bertentangan dengan hukum Allah. Sebelum bangsa Israel tiba di Tanah Perjanjian, Gunung Hermon menjadi salah satu wilayah yang dikuasai oleh bangsa Kanaan. Dalam kitab Yosua, bangsa Hewi disebut tinggal di lereng Gunung Hermon, di wilayah Mispa. Firman Tuhan di dalam Yosua 11 ayat 13, yakni raja-raja orang Kanaan di sebelah timur dan di sebelah barat, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Yebus di pegunungan, dan orang Hewi di kaki Gunung Hermon, di tanah Mispa. Bangsa Hewi, salah satu cabang dari bangsa Kanaan, dikenal sebagai penduduk yang tersebar di berbagai wilayah di Tanah Perjanjian. Kehadiran mereka di Gunung Hermon menunjukkan bahwa kawasan ini adalah salah satu pusat populasi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah Israel. Bangsa-bangsa kafir yang mendiami wilayah ini dikenal karena praktik penyembahan berhala mereka. Mereka menyembah dewa-dewa lokal, termasuk Baal yang sering dikaitkan dengan gunung-gunung tinggi dan tempat-tempat yang dianggap sakral. Gunung Hermon dengan ketinggiannya yang menjulang diyakini sebagai lokasi strategis untuk penyembahan kepada dewa-dewa mereka. Tradisi ini melibatkan ritual-ritual yang bertentangan dengan hukum Allah seperti pengorbanan manusia dan berbagai bentuk kejahatan moral. Bangsa Amori juga memiliki hubungan dengan wilayah Gunung Hermon. Raja Og dari Basan, salah satu raja Amori yang terkenal, memerintah di daerah yang meliputi wilayah ini. Dalam Ulangan 3 ayat 8-10. Jadi pada waktu itu, dari tangan kedua raja orang Amori, itu kita merampas negeri yang di seberang sungai Yordan, mulai dari sungai Arnon sampai Gunung Hermon. Orang Sidon menyebut Hermon itu Sirion, dan orang Amori menyebutnya Senir. Segala kota di dataran tinggi, seluruh Gilead dan seluruh Basan sampai Salka dan Edrei, kota-kota kerajaan Og di Basan. Disebutkan bangsa Israel mengalahkan Raja Og dan merebut wilayah kekuasaannya, termasuk Gunung Hermon. Raja Og dikenal sebagai raksasa, Rephaim, dan kerajaannya melambangkan kekuatan besar yang harus dikalahkan Israel dengan pertolongan Tuhan. Ketika Yosua memimpin bangsa Israel memasuki Tanah Perjanjian, Gunung Hermon menjadi salah satu wilayah yang ditaklukkan sebagai bagian dari kampanye militer mereka. Penaklukan ini bukan hanya kemenangan geografis, tetapi juga simbol penghancuran kekuatan rohani bangsa-bangsa kafir yang menentang Tuhan. Mulai dari pegunungan gundul yang mendaki ke arah Seir,
sampai ke Baal Gad di lembah Gunung Libanon, di kaki Gunung Hermon. Semua rajanya ditangkapnya dan dibunuhnya. Lalu Yosua mengalahkan mereka dari Kadesh Barnea sampai Gaza, dan seluruh tanah Goshen sampai ke Gibeon, serta seluruh pegunungan Hermon. Firman Tuhan di dalam Yosua 11 ayat 17 berkata demikian. Mulai dari pegunungan Gundul yang mendaki ke arah Seir, sampai ke Baal Gad di lembah Gunung Libanon, di kaki Gunung Hermon. Semua rajanya ditangkapnya dan dibunuhnya. Dengan menguasai Hermon, bangsa Israel menunjukkan bahwa Tuhan yang mereka sembah lebih kuat daripada dewa-dewa yang dipuja bangsa Kanaan. Di zaman sekarang Israel telah menguasai Gunung Hermon. Gunung Hermon adalah bagian dari dataran tinggi Golan yang diambil Israel dari Suriah pada Perang 6, hari tahun 1967. Karena itu, wilayah ini menjadi titik sengketa yang sensitif secara geopolitik. Menguasai Hermon memberikan Israel keuntungan strategis dalam konflik regional. Penaklukan Gunung Hermon bukan hanya peristiwa militer, tetapi juga memiliki makna teologis. Hermon, yang menjadi simbol kekuasaan bangsa-bangsa kafir, diubah menjadi bagian dari tanah yang diberkati Tuhan bagi umatnya. Dalam Mazmur 133 ayat 3, seperti embun Gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Penaklukan Hermon menunjukkan pemenuhan janji Tuhan kepada Abraham bahwa keturunannya akan memiliki tanah itu, dan bahwa Tuhan akan mematahkan kekuatan bangsa-bangsa yang menentangnya. Gunung Hermon mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, baik di bumi maupun di surga. Melalui sejarah Hermon, kita belajar bahwa tidak ada kekuatan dunia yang dapat melawan kuasa dan rencana Tuhan. Penaklukan Hermon oleh bangsa Israel adalah bukti nyata bahwa janji Tuhan kepada umatnya pasti digenapi, dan Dia mampu mematahkan setiap kekuatan yang menentang kehendaknya. Dalam kehidupan kita, mungkin ada Gunung Hermon yang tampak seperti tantangan besar atau simbol kekuatan dunia yang sulit diatasi. Namun seperti bangsa Israel yang menang karena pertolongan Tuhan, kita juga dapat percaya bahwa Dia yang menyertai kita adalah Allah yang tidak pernah gagal. Kiranya kita terus setia kepada Tuhan, menjadikannya sebagai pusat hidup kita, dan berjalan dalam janji-janjinya. Sebagaimana embun Hermon membawa kehidupan dan kesegaran, demikian juga kasih dan berkat Tuhan akan memenuhi hidup kita ketika kita taat dan mengandalkannya. Tetaplah berharap kepada Tuhan, sebab Dialah yang memberi kemenangan, dan Dialah yang memimpin kita menuju hidup yang kekal. Sebelum kita mengakhiri renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dengan hati yang penuh rasa syukur, kami datang di hadapan-Mu Tuhan, untuk mengucap terima kasih atas segala kebaikan dan kasih setia-Mu. Kami bersyukur karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu yang hidup, yang membawa kehidupan dan terang dalam dunia yang seringkali gelap ini. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah pedoman hidup yang sempurna, yang memberi kami kekuatan dan arah dalam menghadapi setiap tantangan kehidupan. Ya Tuhan, kami bersyukur karena setiap renungan yang kami lakukan bukanlah kebetulan, tetapi merupakan bagian dari rancangan-Mu yang indah dalam kehidupan kami. Melalui firman-Mu, Engkau terus berbicara kepada kami, mengingatkan kami akan kasih-Mu yang besar, dan menuntun kami untuk hidup lebih serupa dengan Kristus. Kami memohon ya Tuhan, agar firman-Mu ini tidak hanya menjadi pengetahuan dalam pikiran kami, tetapi benar-benar tertanam dalam hati kami. Biarlah firman-Mu mempengaruhi setiap aspek hidup kami. Cara kami berpikir, berbicara, bertindak, dan bahkan bagaimana kami memperlakukan orang lain. Tuhan, kami menyadari bahwa tanpa anugerah dan kekuatan dari-Mu, kami tidak dapat melakukan apapun. Kami tidak cukup kuat untuk menghadapi kehidupan ini dengan kekuatan sendiri. Tuhan, kami juga berdoa bagi mereka yang sedang bergumul, baik dalam sakit penyakit, pergumulan finansial, maupun masalah dalam hubungan keluarga. Engkau yang mengenal setiap hati, setiap doa yang terucap dalam keheningan, dan setiap kesulitan yang kami hadapi. Kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Berikan kekuatan kepada mereka yang lemah, penghiburan kepada mereka yang berduka, dan damai sejahtera bagi mereka yang gelisah.
Kami percaya bahwa dalam segala sesuatu, Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi umat-Mu yang mengasihi Engkau. Tuhan, kami menyerahkan segala aspek hidup kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Kami menyerahkan keluarga kami, pekerjaan kami, studi kami, pelayanan kami, dan segala perencanaan kami kepadamu. Kami percaya bahwa Engkau yang memegang kendali atas segala sesuatu, dan tidak ada yang terjadi di luar pengetahuan dan izin-Mu. Berikan kami kebijaksanaan untuk membuat keputusan yang tepat, keberanian untuk mengambil langkah yang benar, dan kesabaran untuk menunggu waktu-Mu yang sempurna. Akhirnya, Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami mohon agar Engkau terus memperbaharui semangat kami, menguatkan kami, dan memberi kami damai sejahtera yang hanya dapat kami temui di dalam Engkau. Kami percaya bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu, dan bersama-Mu kami lebih dari pemenang. Kami berdoa semuanya ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa sampai selama-lamanya. Amin.